Maaf Fir, aku tidak bisa menerima cinta kamu. Aku kan sudah memiliki keluarga. Lagian, aku juga sangat mencintai istri aku. Aku gak suka sama kamu, ucap Mas Roni. Aku jadi yang kedua gak apa-apa mas, jawab si Vira. Tapi aku gak suka sama kamu Fir. Sore itu, pernyataan cinta Vira yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Mas Roni membuat Vira berkecil hati, karena cintanya telah ditolak oleh seseorang yang sangat dicintainya. Lelaki yang berusia sekitar 27 tahun itu pun pergi meninggalkan taman yang ada dekat dengan kantor tempat mereka berdua bekerja. Sedangkan Vira masih merasakan sakit hati dan kecewanya karena cintanya telah ditolak. Mas Roni ini bekerja di sebuah kantor pertanahan bersama dengan Vira. Sejak pertama kali Vira melihat Roni, Vira langsung jatuh hati dengan Mas Roni. Namun, Mas Roni ini sudah memiliki keluarga kecil. Mas Roni sudah menikah dengan Mbak Susi, dan hubungan suami istri Mas Roni ini sudah dikaruniai satu anak. Anaknya Mas Roni ini laki-laki yang masih berusia 2 tahun. Mbak Susi ini adalah perempuan yang sejak dulu telah dipacari oleh Mas Roni. Saat itu, Vira baru saja bekerja di kantor pertanahan. Vira bekerja di sana juga diajak oleh sahabatnya yang sudah lebih dulu bekerja di kantor tersebut. Vira bekerja pada bagian sekretaris, sedangkan Mas Roni pangkatnya lebih tinggi dari Vira. Mas Roni bekerja pada bagian manajer. Pertama kali Vira bertemu dengan Mas Roni pada saat Vira sedang berada di toilet, dan tidak sengaja Vira berpapasan dengan Mas Roni. Dan sejak saat itu Vira langsung jatuh hati kepada Mas Roni karena parasnya yang tampan dan senyumannya yang sangat mempesona. Dan dari berpapasan itulah Vira menanyakan kepada sahabatnya, siapa laki-laki yang berpapasan dengan Mas Roni. Setelah dari toilet, Vira langsung kembali ke tempat kerjanya dan menanyakan kepada dia, kamu tahu nggak laki-laki tampan yang ada di sini? Tanya Vira. Laki-laki tampan mana? Di sini tuh semua laki-lakinya tampan, jawab dia. Tiba-tiba saja Mas Roni berjalan melewati di depan tempat kerjanya Vira dan dia. Nah itu orangnya, ucap Vira sembari menunjuk telunjuk tangan mengarah ke Mas Roni. Sementara dia melihat celingak-celinguk orang yang dimaksud oleh Vira. Oh itu, dia punya jabatan sekelas manajer di sini, ucap dia. Hah? Manajer? Namanya siapa? Tanya Vira. Namanya Roni, tapi dia udah berkeluarga dan memiliki anak, jawab dia. Seketika hatinya Vira terasa lemas saat mendengar kalau Mas Roni sudah berumah tangga. Namun karena Vira ini adalah wanita yang berjiwa pelakor, jadi dia tidak akan menyerah untuk mendekati Mas Roni. Berbagai cara akan Vira lakukan demi mendapatkan hatinya Mas Roni. Ketika saat berpapasan dengan Mas Roni, Vira memiliki akal supaya bisa bertabrakan dengan Mas Roni dengan berpura-pura tidak melihat kalau di depannya ada Mas Roni dan aduh, rintih Vira. Maaf mbak, saya nggak sengaja. Mana yang sakit mbak? Tanya Mas Roni. Iya nggak apa-apa kok mas, nggak terlalu sakit, jawab Vira. Kalau begitu saya bantu berdiri ya mbak, ucap Mas Roni. Mas Roni pun memberikan tangannya untuk membantu Vira berdiri. Oh iya mbak, maaf sebelumnya boleh kenalan? Tanya Mas Roni. Boleh mas, namaku Vira. Saya Roni. Saat itu jantungnya Vira sangat berdegup kencang saat bisa bersalaman dengan Mas Roni. Karena Vira ketika pertama kali bertemu dengan Mas Roni sudah jatuh cinta. Beda dengan Mas Roni yang biasa aja kepada Vira karena emang tidak memiliki perasaan kepada Vira. Singkat cerita, suatu ketika saat pulang bekerja, Vira pulang dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Mas Roni menggunakan mobilnya. Saat di jalan, Mas Roni menerima pesan dari istrinya.
Jadi matanya Mas Roni terfokus pada ponsel yang digenggamnya saat mengendarai mobilnya. Dan waktu itu kebetulan Vira sedang mengendarai motornya di depan mobil Mas Roni. Karena tidak fokus mengemudi mobilnya sampai akhirnya Mas Roni menabrak Vira yang ada di depannya. Dan brak. Seketika Mas Roni mengerem mobilnya secara mendadak. Mas Roni pun turun untuk melihat keadaan orang yang telah ditabraknya. Ketika turun untuk melihat keadaan orang yang telah ditabraknya itu, betapa terkejutnya Mas Roni. Ternyata yang ditabraknya itu adalah Vira. Astagfirullah, Vira. Maaf ya, aku tidak sengaja menabrak kamu. Kemudian Vira dibawa masuk ke dalam mobilnya Mas Roni untuk dibawa ke rumah sakit. Vira dibawa ke rumah sakit karena terdapat luka-luka pada lutut kakinya. Namun di dalam hatinya Vira, dia malah seneng karena dia bisa lebih dekat dengan Mas Roni. Sesampainya di rumah sakit, Vira langsung ditangani oleh dokternya. Namun kata dokter, Vira tidak memiliki luka yang serius, hanya luka ringan saja. Dokter juga memberikan resep obat luka supaya lukanya Vira itu cepat sembuh. Jalannya Vira dipapa oleh Mas Roni karena lutut kakinya masih terasa sangat perih sekali. Vira begitu bahagia karena dipapa oleh Mas Roni sampai ke dalam mobilnya. Aku antar kamu pulang ya, Vir. Iya mas, jawab Vira dengan senyum manis. Saat di dalam mobilnya, Vira saling bercengkrama dengan Mas Roni. Dan Mas Roni pun meminta nomornya Vira. Vir, aku boleh minta nomor HP kamu gak? Hatinya Vira saat itu sangat bahagia. Dan Vira sudah sangat kepedean. Padahal Mas Roni meminta nomor handphonenya Vira untuk menanyakan keadaan Vira nantinya, karena Mas Roni akan bertanggung jawab penuh kepada Vira karena telah menabrak Vira. Boleh mas, ini nomornya, jawab Vira sembari memberikan ponselnya kepada Mas Roni. Tulis kamu saja Vir, aku sedang fokus nyetir, nanti takut nabrak orang lagi, ucap Mas Roni. Dengan senang hati Vira menuliskan nomor handphonenya di HP Mas Roni. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di depan rumahnya Vira. Mas Roni juga memapa Vira masuk ke dalam rumahnya. Terlihat ada ibunya Vira di depan rumah dan ibunya panik ketika melihat Vira. Ya Allah, kamu kenapa Vira? Ucap ibunya. Enggak apa-apa bu. Ya sudah, ayo masuk, ucap ibunya kembali. Mas Roni pun masih tetap memapah tubuh Vira sampai masuk ke dalam ruang tamunya. Sementara ibunya masuk ke dalam untuk membuatkan minuman untuk Mas Roni dan Vira. Beberapa menit kemudian ibunya datang kembali ke ruang tamu dengan membawakan minuman dan camilan. Ini silahkan diminum, ucap ibunya. Aduh, jadi ngerepotin ibu, ucap Mas Roni. Gak apa-apa nak, diminum dulu. Ibunya Vira ikut duduk di ruang tamu dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kaki kamu kenapa, Vir? Kok luka-luka seperti itu? Sore tadi saya tidak sengaja menabrak Vira, Bu. Tapi saya akan bertanggung jawab, Bu, atas kelalaian saya saat mengendarai mobil, jelas Mas Roni. Tapi lukanya tidak parah kan? Tidak, Bu. Ini juga tadi sudah diperiksa sama dokter, timbal Vira. Makasih ya nak sudah mengantarkan Vira. Sama-sama, Bu. Ini sudah jadi tanggung jawab saya. Kalau begitu saya pamit pergi dulu ya Bu, sudah petang. Iya, hati-hati ya nak, ucap ibunya. Kalau ada apa-apa kamu hubungi aku saja ya Vir, ucap Mas Roni. Vira pun mengangguk menjawab ucapan dari Mas Roni. Singkat cerita, sesampainya di rumah istrinya Mas Roni, Mbak Susi, terlihat cemas karena Mas Roni sudah petang belum pulang juga. Mbak Susi menunggu Mas Roni di depan rumahnya. Assalamualaikum, ucap Mas Roni. Waalaikumsalam, kamu dari mana saja mas? Kok jam segini baru pulang? Cecar Mbak Susi. Iya, tadi aku nabrak orang, jadi aku bertanggung jawab membawa ke rumah sakit, ucap Mas Roni. Terus yang ditabrak gimana keadaannya mas? Tanya Mbak Susi penasaran. Gak apa-apa, cuma luka ringan saja. Sudah, ayo masuk rumah. Malam itu Vira mencoba memanfaatkan kesempatannya untuk mengirimkan pesan kepada Mas Roni. Makasih ya mas, kamu udah perhatian sama aku, isi pesan dari Vira. Iya, itu kan bentuk tanggung jawab aku Vir, balas Mas Roni. Dan keesokan harinya
Vira tidak berangkat bekerja karena kakinya masih terasa sakit dan buat jalan susah. Dia, temannya Vira pun menghubungi Vira karena tidak melihat batang hidungnya Vira di kantor. "Halo Vir, kamu gak berangkat bekerja ya?" tanya dia. "Iya, aku kemarin sore habis kecelakaan jadi aku gak berangkat." "Astagfirullah, kenapa kamu gak ngabarin aku Vir?" "Nanti sore aku ke rumah kamu deh," ucap dia. Lalu obrolan mereka pun terhenti karena dia langsung menutup teleponnya. Siangnya Vira mencari kesempatan lagi supaya Mas Roni bisa datang ke rumahnya. Vira menitip makanan untuk nanti sepulang bekerja dibawakan oleh Mas Roni ke rumahnya. Vira pengen bakso dan Mas Roni pun menuruti apa yang dikatakan oleh Vira. Sepulang bekerja, Mas Roni mampir terlebih dahulu ke tukang bakso, lalu dibawanya ke rumah Vira. Sedangkan dia sudah berada di dalam rumahnya Vira. "Assalamualaikum," ucap Mas Roni. "Waalaikumsalam," ucap Vira dan dia. Sontak dia terkejut melihat kedatangan Mas Roni. "Ini Vir baksonya, dimakan ya," ucap Mas Roni. "Makasih ya Mas." Dia, "Kamu di sini ternyata, sejak kapan?" Barusan Mas," jawab dia. Kemudian Mas Roni langsung berpamitan untuk pulang karena takut istrinya di rumah menunggu Mas Roni. "Aku pulang dulu ya Vir," dia pamit Mas Roni. "Kok buru-buru banget Mas?" tanya Vira. "Iya Vir, istriku sudah nungguin di rumah." Mendengar ucapan dari Mas Roni, wajahnya Vira langsung berubah tertekuk. Setelah Mas Roni pergi dari rumahnya Vira, dia langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Vira. "Kok bisa dia kesini Vir? Gimana ceritanya kamu bisa deket dengan Mas Roni yang super cuek itu?" cecar dia. Vira tersenyum puas saat dia mencecar berbagai pertanyaan. "Dih malah senyum-senyum, coba jelasin Vir, aku pengen tahu," ucap dia. "Jadi gini, kemarin sore itu Mas Roni yang menabrak aku. Dia bertanggung jawab karena udah nabrak aku. Untuk bakso ini aku menghubungi Mas Roni, dan Mas Roni mau membelikan baksonya," jelas Vira. "Wah, kesempatan dalam kesempitan nih," jawab dia. "Iya, maka dari itu ini kesempatan untuk aku bisa lebih dekat dengan Mas Roni," ucap Vira. "Tapi ingat Vir, dia udah memiliki istri dan anak loh." "Udahlah, yang penting kan gak ketahuan istrinya. Aku jadi yang kedua juga tidak masalah," ucap Vira. "Astagfirullah, tobat Vir, tobat, itu suami orang Vir," ucap dia. Namun Vira tidak pernah mau mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh dia, sahabatnya itu. Singkat cerita, malam harinya Vira menelpon Mas Roni pada saat Mas Roni sedang bersama dengan Mbak Susi istrinya. "Halo Mas," ucap Vira. "Iya, ada apa Vir?" tanya Mas Roni. "Kamu sibuk gak Mas?" tanya Vira. "Enggak sih." "Kenapa emangnya? Kamu sakit lagi kakinya?" tanya Mas Roni. "Iya nih Mas, kaki aku tadi terkilir saat aku sedang berjalan mau ke kamar." "Ya sudah, kalau begitu nanti aku ke sana Vir." Sementara istrinya Mas Roni bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya Mas Roni tadi teleponnya dengan siapa? Namun saat ditanya istrinya Mas Roni tidak menjawab pertanyaan dari Mbak Susi. Dengan terburu-buru Mas Roni pergi ke rumahnya Vira. Sesampainya di rumah Vira sekitar pukul 8 malam. "Assalamualaikum," ucap Mas Roni. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari balik pintu. "Nak Roni, masuk nak," ucap ibunya Vira. Sementara Vira sedang duduk di ruang tamu dengan berpura-pura merintih kesakitan pada kakinya. "Vir, kamu gak apa-apa?" tanya Mas Roni. "Sakit Mas, kakiku tadi terkilir," jawab Vira. "Ya sudah, kita ke tukang pijat saja ya Vir." Vira pun mengangguk senang. Akhirnya Vira dipapah oleh Mas Roni masuk ke dalam mobil untuk pergi ke tempat tukang pijat urut yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Vira. Sesampainya di tukang pijat urut, kakinya Vira dengan perlahan-lahan dipijit, sedangkan Mas Roni menunggu di depan rumahnya tukang pijit tersebut. Singkat ceritanya, setelah beberapa saat kemudian akhirnya Vira selesai juga dipijat, dan mereka berdua pun pulang ke rumahnya Vira. "Gimana Vir, sudah mendingan?" tanya Mas Roni. "Sudah Mas," jawab Vira singkat. "Kalau gitu aku pulang dulu ya Vir." "Kamu gak nginep saja di sini Mas?" ucap Vira.
yang membuat Mas Roni terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Vira. "Maaf Fir, nggak bisa, kasihan istri dan anak aku," jawab Mas Roni. "Oh gitu, ya udah makasih ya Mas," ucap Vira. Suatu ketika Vira pun akhirnya sudah sembuh dan Vira sudah bisa kembali berangkat bekerja. Saat sedang bekerja, Vira selalu mengirimkan pesan kepada Mas Roni. Vira mengajak Mas Roni untuk makan siang bersama dan Mas Roni pun mengiyakan. Vira pun senyum-senyum sangat bahagia saat mengetahui kalau Mas Roni mau makan siang bersama. "Kamu kenapa Vir? Senyum-senyum." "Kerja Vir," ucap dia. "Ah mau tahu aja," jawab Vira. Jam istirahat siang pun tiba. Dia mengajak istirahat kepada Vira. "Vir, ayo ke kantin," ucap dia. "Kamu duluan saja, soalnya aku mau makan siang sama..." Ucap Vira terpotong ketika melihat ada Mas Roni datang. "Oh, mau makan siang sama dia? Ya udah kalau gitu, aku duluan ya Vir," jawab dia. Lalu Vira dan Mas Roni pun makan siang bersama di kafe yang ada di dekat kantornya. Di kafe tersebut, mereka semakin dekat dan saling bercengkrama. Vira sangat bahagia bisa dekat dengan pria yang dicintainya. Namun Mas Roni masih tetap cuek kepada Vira. Setelah selesai makan siang di kafe tersebut, Mas Roni dan Vira pun kembali lagi ke kantornya. Singkat cerita, saat pulang bekerja, Vira minta diantarkan pulang oleh Mas Roni karena Vira tidak membawa motornya. "Mas, aku ikut pulang sama kamu ya, aku kan gak bawa motor," isi pesan Vira kepada Mas Roni. Mas Roni pun langsung menjemput Vira yang ada di halte depan kantor. "Ayo naik Vir," ucap Mas Roni. Saat itu juga tiba-tiba hujan turun sangat deras. Laju mobil yang dikendarai Mas Roni pun hanya pelan-pelan saja. Jadi membuat Vira semakin senang karena bisa lama-lama dengan Mas Roni. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Vira. Terlihat hujan masih saja mengguyur dan mereka langsung masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Vira dan Mas Roni. Mereka langsung masuk ke dalam rumah karena pintunya terlihat terbuka. Mas Roni menggigil kedinginan karena sore itu hujannya memang benar-benar deras. "Sebentar ya Mas, aku buatkan minum dulu," ucap Vira. Lalu Vira masuk ke dalam dapur untuk membuatkan teh hangat. Dan ternyata ibunya Vira sedang menggoreng pisang yang aromanya sangat menggugah selera. "Ibu masak pisang goreng ya?" tanya Vira. "Iya Nduk," jawab ibunya singkat. "Wah kebetulan Bu, itu di depan ada Mas Roni Bu. Ibu buat yang banyak ya," ucap Vira sembari membuatkan teh hangat. Beberapa saat kemudian Vira datang membawakan teh hangat untuk Mas Roni. "Ini Mas silahkan diminum supaya tubuhnya hangat," ucap Vira. "Makasih ya Vir," jawab Mas Roni. Ibunya Vira pun datang dengan membawakan sepiring pisang goreng yang masih panas. "Nak Roni, ini pisang goreng masih panas, silahkan dimakan," ucap ibunya. "Iya Bu, makasih ya Bu." Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara azan telah berkumandang. Mas Roni pun berpamitan ingin pulang karena hujannya sudah sedikit reda. "Vir, aku pulang dulu ya, hujannya udah lumayan reda." "Masih maghrib Nak, nanti saja," timpal ibunya. Akhirnya Mas Roni harus menunggu maghrib terlebih dulu baru pulang. Setelah habis maghrib, Mas Roni pun pulang. Dan sesampainya di rumah, istrinya Mas Roni udah menunggu dengan cemas. "Mas, kamu dari mana saja sih? Diteleponin kok gak diangkat?" tanya Mbak Susi sembari menggendong anaknya. "Iya, tadi hujan deras, jadi aku neduh dulu di warung," jawab Mas Roni berbohong. "Ini Mas, anak kita badannya panas banget," ucap Mbak Susi. Kemudian Mas Roni pun meletakkan tangannya ke dahi anaknya dan memang kepalanya sangat panas. "Astagfirullah, ayo kita ke rumah sakit," ucap Mas Roni panik. Malam itu juga dengan gerimis yang masih berjatuhan, Mas Roni, Mbak Susi dan anaknya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit anaknya. Sesampainya di rumah sakit, anaknya langsung diperiksa oleh dokter. Suhu tubuhnya sangat panas sekali
Sehingga pada akhirnya anaknya Mas Roni tubuhnya kejang-kejang. Anaknya Mas Roni akhirnya dirawat di rumah sakit karena kata dokter anaknya itu menderita sakit DBD. Sementara Vira selalu saja menelpon Mas Roni saat Mas Roni sedang berada di rumah sakit menjaga anaknya. "Halo, ada apa Vir?" tanya Mas Roni. "Kamu lagi apa Mas?" "Aku di rumah sakit Vir." "Siapa yang sakit Mas? Apa jangan-jangan kamu yang sakit akibat tadi kehujanan Mas?" cecar Vira. "Enggak kok, bukan aku Vir, tapi anak aku yang sakit," jawab Mas Roni. "Anakmu sakit apa Mas?" tanya Vira. "Sakit DBD Vir, kata dokter," timbal Mas Roni. "Kasihan sekali, semoga anak kamu cepat sembuh ya Mas," ucap Vira. "Iya Vir, makasih ya," jawab Mas Roni. Mas Roni langsung mengakhiri teleponnya saat Mbak Susi menghampiri Mas Roni. "Kamu telepon dengan siapa Mas?" tanya istrinya. "Itu teman kerja," jawab Mas Roni. Singkat cerita, keesokan harinya saat libur bekerja tiba-tiba saja Vira datang ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya Mas Roni. "Assalamualaikum," ucap Vira. "Waalaikumsalam," jawab Mas Roni. Mas Roni sontak terkejut saat melihat kedatangannya dari Vira. "Loh Vir, kamu kok tahu ruangan anakku?" "Iya Mas." Lalu Vira bersalaman dengan Mbak Susi, istrinya Mas Roni. Vira dan Mbak Susi saling berkenalan. Vira juga mengatakan kepada Mbak Susi kalau dia itu teman kerjanya Mas Roni, dan Mbak Susi pun percaya apa yang dikatakan oleh Vira. Karena Mbak Susi tahu sikap suaminya itu bagaimana, dan Mbak Susi percaya kalau Mas Roni tidak akan bermacam-macam. "Oh iya, ini ada bingkisan oleh-oleh untuk anak Mbak Susi," ucap Vira sembari memberikan parsel buah kepada Mbak Susi. "Makasih ya Vir, kamu sudah mau datang repot-repot ke sini," ucap Mbak Susi. Mas Roni menjelaskan tentang Vira kepada Mbak Susi agar tidak ada kesalahpahaman. "Vira ini teman kerja di kantor Sus. Dia sekretaris di kantor. Dia juga yang waktu itu aku tabrak dan aku bertanggung jawab," jelas Mas Roni. "Oh gitu Mas, kenapa kamu baru cerita Mas?" tanya Mbak Susi. "Ya mumpung ada orangnya aku ceritakan langsung sama kamu." Beberapa saat kemudian Vira berpamitan untuk pulang kepada Mas Roni dan Mbak Susi. Anaknya Mas Roni udah mendingan. Akhirnya sudah diperbolehkan dokter untuk dibawa pulang. Mas Roni merasa lega karena anaknya sudah kembali sembuh seperti semula dan ceria lagi. Suatu ketika, saat di kantor, Vira mengirimkan pesan kepada Mas Roni. Vira mengajak Mas Roni untuk ketemuan nanti malam. "Mas, nanti malam kita ketemuan yuk," ucap Vira. "Ketemuan di mana, Vir?" "Di taman dekat kantor aja, Mas." "Emangnya ada apa, Vir?" "Ada yang mau aku omongin, Mas, sama kamu." "Lewat pesan aja, Vir. Emangnya nggak bisa?" "Nggak bisa, Mas. Biar lebih jelas lewat langsung saja ya." "Ya udah, Vir," jawab Mas Roni singkat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Vira sudah bersiap-siap dandan menunggu dijemput oleh Mas Roni. Sekitar pukul 7 malam, Mas Roni pun datang menghampiri ke rumahnya Vira. "Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih, Vir?" tanya Mas Roni penasaran. "Udah, nanti di taman aja kita ngomongnya, Mas." Malam itu langit terlihat sangat cerah dengan banyak bintang dan bulan di atas langit. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di taman yang ada di dekat kantor. Mas Roni dan Vira pun duduk di taman sembari menyantap makanan yang sudah dipesannya. "Kamu mau ngomong apa sih, Vir?" tanya Mas Roni. "Jadi gini, Mas. Sejak awal aku ketemu dengan Mas Roni itu, aku udah langsung jatuh cinta, Mas. Apakah Mas mau jadi pacar aku?" ucap Vira tiba-tiba. "Aku juga sudah sayang sama kamu, Vir," jawab Mas Roni. Vira pun sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Roni. Vira merasa kalau usahanya selama ini tidak sia-sia, bisa mendapatkan hatinya Mas Roni. Hatinya sangat berbunga-bunga sekali. Tapi ternyata Mas Roni belum selesai ngomongnya. "Beneran, Mas? Jadi Mas mau kan jadi pacar aku?" tanya Vira dengan senyum gembiranya. "Tapi aku sayang sama kamu itu sebagai adik kakak saja, Vir," ucap Mas Roni. Seketika Vira terdiam, seakan sudah dibuat melayang namun langsung dijatuhkan begitu saja.
Kamu kan tahu sendiri, Fir. Aku itu sudah punya istri dan anak yang sangat aku sayangi dan cintai. Jadi tidak mungkin aku sama kamu, Fir. Tapi aku mau jadi yang kedua, Mas, asalkan Mas menerima cintaku. Maaf, Fir, tidak bisa. Aku hanya memiliki perasaan sayang sebagai kakak adik saja. Untuk suka dan cinta sama kamu, aku tidak memiliki rasa yang lebih. Jelas, Mas Roni. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya, Fir. Nanti kamu pulang dengan taksi online yang sudah aku pesankan ya, imbu Mas Roni. Mas Roni pun langsung melangkahkan kakinya untuk pergi meninggalkan Vira di taman sendirian. Betapa sakit hatinya Vira telah ditolak cintanya oleh Mas Roni. Vira masih duduk terdiam di bangku taman sembari air matanya yang menetes. Beberapa saat kemudian, ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Vira yang sedang menangis. "Permisi, Mbak. Maaf, ini dengan Mbak Vira?" tanyanya. "Iya, Mas, saya Vira. Ada apa ya?" ucap Vira sembari mengelap air matanya. "Saya driver taksi yang tadi dipesan sama orang laki-laki," jawabnya. "Oh ya, bentar, Mas. Mas tunggu di taksi saja dulu ya," ucap Vira. "Iya, Mbak," jawabnya. Beberapa saat kemudian Vira pun menghampiri ke arah taksi dan Vira pun pulang. Semenjak saat itu hubungannya Vira dan Mas Roni semakin menjauh. Suatu ketika, karena Vira merasa sakit hati karena cintanya telah ditolak oleh Mas Roni, Vira menjadi jatuh sakit dan tidak berangkat bekerja selama beberapa hari. Saat sedang sakit, Vira membaca berita sekilas pada medsos tentang ritual pelet. Di dalam berita sosial medianya tersebut, pelet yang dimaksud adalah pelet lintrik untuk memikat hati seseorang. Dan di beranda medsos tersebut terdapat nomor telepon ahli supranaturalnya dan alamat yang tertera di beranda postingan medsos tersebut. Lalu Vira pun terpikir untuk melakukan hal tersebut. Vira langsung mencatat nomor telepon dan alamat tempat supranatural tersebut. Vira setiap harinya selalu memikirkan Mas Roni terus-menerus. Karena tidak bisa seperti ini, akhirnya Vira menghubungi nomornya sang praktisi supranatural tersebut. "Assalamualaikum, apa benar ini dengan ahli supranatural pelet?" tanya Vira. "Waalaikumsalam, iya benar," jawabnya. "Saya mau memikat hati seseorang agar tunduk dengan saya, apa bisa?" "Bisa saja, kamu datang langsung saja ke tempat saya." Lalu beberapa hari kemudian Vira pun sembuh dari sakitnya dan Vira berangkat langsung ke tempat ahli supranatural tersebut. Vira tidak berangkat bekerja dengan alasan masih sakit, karena setelah sembuh itu Vira langsung pergi ke tempat ahli supranatural. Perjalanan yang ditempuh Vira itu cukup jauh, menempuh waktu sekitar 4 jam. Vira pergi dengan menggunakan bus. Beberapa jam kemudian akhirnya Vira pun sampai juga di tempat ahli supranatural tersebut. Terlihat rumahnya yang terbuat dari bambu, dan letak rumahnya itu berada di dalam hutan, sendirian. Tidak ada pekarangan rumah lain, hanya saja ada sebuah makam keramat di dekat rumahnya ahli supranatural tersebut. Sebelum ke rumahnya ahli supranatural, Vira berjalan kaki sendirian menyusuri hutan sendiri. Dengan perjalanan yang ditempuh menuju ke rumahnya hanya 15 menit saja, karena letak rumahnya belum terlalu memasuki ke dalam hutan. Sesampainya di rumahnya, Vira mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum," ucap Vira. "Silakan masuk," ucap dari balik pintu. "Kriya, silakan masuk," ucapnya sembari tersenyum ramah. Di dalam rumahnya Vira seketika langsung merinding ketika melihat alat-alat sebagai ritual pelet. Terdapat kemenyan, sesajen, benda-benda pusaka, keramat, dan kembang-kembangan. Serta di dalam rumahnya baunya sangat anyir dan hawa yang dirasakan sangat berbeda. Hawanya panas. "Kamu datang ke sini mau melakukan ritual pelet kan?" tanyanya. "Iya, Mbah," jawab Vira singkat. "Saya mau laki-laki yang saya cintai itu menjadi tergila-gila dengan saya, Mbah, dan dia nurut apa yang saya katakan," ucap Vira. "Bisa saja, tapi apa kamu siap untuk melakukan ritualnya?" tanya Mbah Waki. "Siap, Mbah, apapun akan saya lakukan." "Langkah pertama,
Sebenarnya kamu harus mencuri kartu domino terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah menyimpan kartu domino tersebut, jadi kamu tidak perlu mencuri, ucap Mbah Wage. Terus apa yang harus saya lakukan, Mbah? Nanti malam kamu harus melakukan ritual di makam keramat yang ada di sana. Kamu tahu kan? Ucap Mbah Wage. Iya Mbah, saya tahu. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Vira. Kamu harus ritual bolak-balik ke kuburan keramat seorang diri, tanpa busana sehelai pun, dan juga tidak boleh nampak oleh orang satupun selama 3 hari. Setiap malamnya dengan mantra yang nanti akan saya berikan, ucap Mbah Wage. Tanpa busana, Mbah? Saya telanjang bulat gitu? Ucap Vira terkejut. Ya memang seperti itu ritualnya. Ya terserah kamu sanggup atau tidak. Saya sanggup, Mbah. Saya akan melakukan apapun itu. Bagus. Ini mantranya. Nanti kamu baca saat ritual. Nanti malam jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Mantra itu harus tetap kamu baca, dan kalau ada gangguan, kamu jangan pernah hiraukan. Kemudian Vira pun mengangguk mendengar penjelasan dari Mbah Wage, pertanda dia mengerti. Singkat cerita, malam harinya Vira sudah bersiap-siap untuk melakukan ritual di makam keramat. Vira diantarkan oleh Mbah Wage ke makam keramat tersebut. Sesampainya di makam keramat tersebut, Mbah Wage langsung pergi meninggalkan Vira sendirian di makam. Dan Vira langsung melepaskan seluruh pakaiannya untuk melakukan ritual dengan merapalkan mantra yang sudah diberikan Mbah Wage. Vira duduk di tengah makam berhadapan dengan pohon keramat tanpa menggunakan sehelai kain yang menempel di tubuhnya. Dengan beralaskan daun pisang, Vira mulai duduk bersila dengan merapalkan mantranya. Dan saat Vira sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Vira mendengar ada suara Kunti yang menangis terseduh-seduh. Akan tetapi, Vira masih tetap fokus merapalkan mantra tanpa menghiraukan apapun seperti pesan dari Mbah Wage. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya Vira. Karena Vira tidak menggunakan pakaian, hembusan angin kencang pun datang, membuat bulu kuduknya Vira berdiri merinding. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat, seperti tapakan raksasa, terdengar jelas di telinganya. Puk, puk, puk. Seketika tubuhnya Vira gemetaran saat mendengar suara tapakan kaki tersebut. Namun Vira masih tetap fokus merapalkan mantranya, hingga sampai akhirnya sosok genderuwo tersebut mendekati tepat di belakang lehernya Vira, seperti akan mencengkram Vira. Vira masih tetap fokus merapalkan mantranya, tidak menghiraukan suara itu. Dan singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Vira pun mengenakan kembali bajunya dan kembali ke rumahnya Mbah Wage. Hari demi hari berlalu, Vira sudah melakukan ritual di makam keramat tersebut selama 3 hari berturut-turut. Dan sama seperti hari pertama, Vira diganggu dengan sosok-sosok tersebut saat sedang melakukan ritualnya. Saat Vira sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Vira mendengar ada suara kuntilanak yang menangis terseduh-seduh lagi. Dan terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat lagi, seperti tapakan raksasa, terdengar jelas di telinganya. Gangguan itu selalu datang saat Vira sedang melakukan ritual di dalam makam keramat tersebut. Malam berikutnya, Mbah Wage mengatakan kepada Vira tentang ritualnya yang harus dilakukannya berikutnya. Setelah ini kamu harus melakukan ritual penggorengan kartu. Yang mana istilah kartu digoreng adalah kartu yang telah ditanam selama 1 bulan, ditaruh di dalam tempat gerabah yang terbuat dari tanah liat dan diberi sesaji serta dibakari kemenyan. Kebetulan kartu domino itu yang sudah disiapkan oleh Mbah Wage sudah ditanam selama sebulan yang lalu dan sudah dibakar serta sudah diberi mantra. Jadi Vira tidak perlu melakukannya. Kamu siapkan busana target atau foto target untuk syarat ritual selanjutnya, kata Mbah Wage. Saya sudah membawa pakaian miliknya Mbah beserta dengan fotonya, ucap Vira. Kebetulan Vira sudah mendapatkan celana dalamnya Mas Roni, karena pada saat itu Mas Roni pernah mandi di rumahnya. Saat pulang kerja mengantarkan Vira,
Dan Mas Roni lupa kalau celana dalamnya tertinggal di kamar mandinya Vira. Pakai boxer kali ya, lupa. Jadi saat itu Mas Roni lupa tidak memakai celana dalamnya kembali. Dan saat sedang melihat berita di sosmed tentang pelet tersebut, Vira pun melihat ada beberapa media yang dilakukan. Salah satunya ada foto dan busana milik targetnya. Jadi Vira sudah mempersiapkan semuanya untuk dibawa ke rumahnya Mbah Wage. Sementara fotonya Mas Roni, Vira dapat dari foto sosmednya yang lalu dicetak oleh Vira. Setelah media untuk melakukan ritual, selanjutnya diberikan kepada Mbah Wage. Lalu Mbah Wage meletakkan foto dan celana dalamnya Mas Roni dimasukkan ke dalam gerabah yang ada kartu dominonya. Dan Mbah Wage sudah menyiapkan beberapa sesaji untuk ritualnya. Juga Mbah Wage mulai membakar kemenyan di dalamnya wadah tersebut. Saat sedang melakukan ritual tersebut, Mbah Wage sembari membacakan mantranya. Mulutnya terus berkomat kamit. Sedangkan Vira bergidik ngeri saat melihat prosesi ritual tersebut. Saat berada di dalam ruangannya Mbah Wage, Vira sangat ketakutan karena tubuhnya tiba-tiba saja merinding dan hembusan angin datang masuk ke dalam rumahnya Mbah Wage. Tidak hanya itu, Vira sayup-sayup mendengar ada suara Kunti yang cekikikan dan terkadang menangis, membuat suasananya semakin mencekam. Benda-benda pusaka yang menempel di dinding rumahnya Mbah Wage tersebut itu pun tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Vira benar-benar takut dan merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Setelah ritualnya telah selesai dilakukan, Vira pun dipersilahkan Mbah Wage untuk pulang. Vira pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah Wage karena telah membantunya sebelum pulang. Vira memberikan mahar yang cukup besar kepada Mbah Wage. Singkat cerita, akhirnya Vira pun pulang kembali ke rumahnya. Ibunya panik mencari keberadaan Vira karena sudah 5 hari Vira belum pulang. Dia, sahabatnya itu pun ikut panik mencari keberadaan Vira. Sesampainya Vira sampai di rumahnya, Vira langsung dicecar berbagai pertanyaan oleh ibunya. "Kamu dari mana saja, Vir? Ibu mencari kamu, dia juga menghubungi kamu, tapi nomornya tidak aktif sih kamu," ucap ibunya. Karena memang Vira pada saat berada di rumahnya Mbah Wage, dia tidak menghidupkan ponselnya. Apalagi Vira lupa tidak membawa charger handphone, jadi HP-nya mati. Aku ke rumahnya temen aku, Bu. Temen lama aku nginep di sana," ucap Vira berbohong. "Ibu kira kamu diculik, Vir, ucap ibu sembari bercanda. "Ah, ibu ini, aku kan udah besar, Bu. Udah bisa jaga diri," jawab Vira. Hari berikutnya akhirnya Vira mulai kembali untuk berangkat bekerja. Dia pun langsung menanyakan kabarnya Vira yang sudah 5 hari menghilang begitu saja, bak ditelan bumi. "Kamu dari mana saja, Vir? Baru kelihatan batang hidungnya," ucap dia. "Iya nih, kemarin aku main di rumah teman lama aku yang ada di kampung. Aku nginep di sana selama 5 hari," jawab Vira. "Terus kenapa handphonenya mati terus? Emangnya di sana nggak ada listrik apa, Vir?" "Jadi aku tuh lupa bawa charger dan di sana tuh susah sinyal. Terus ya biar aja handphonenya mati, lagian tidak ada sinyal," jelas Vira berbohong. Seketika tiba-tiba saja ada Mas Roni datang menghampiri Vira dan mengajak Vira untuk makan siang bersama. "Wah, benar-benar manjur nih peletnya," gumam Vira dalam hati. Vira pun jelas tidak akan menolak ajakannya Mas Roni lah. Siang itu akhirnya Vira dan Mas Roni makan siang bersama di kafe biasanya. Dan tiba-tiba saja Mas Roni ini menyatakan cintanya kepada Vira. "Vir, aku cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku?" ucapnya tiba-tiba. Maulah Mas," jawab Vira seketika. Akhirnya Mas Roni dan Vira pun sudah resmi berpacaran. Vira selalu diantar jemput oleh Mas Roni sesuai permintaan yang diminta oleh Vira. Sedangkan Mas Roni ketika di rumahnya selalu saja merasa gelisah karena tidak bertemu dengan Vira. Mas Roni selalu melamun, memikirkan wajahnya Vira dengan senyum-senyum sendiri. Mas Roni juga selalu teleponan dengan Vira setiap malam untuk mengusir rasa rindunya. Mbak Susi istrinya sekarang tidak diperdulikan. Bahkan Mas Roni sekarang bersikap kasar dengan Mbak Susi, selalu membentak Mbak Susi kalau Mbak Susi meminta bantuan untuk ngomong anaknya. Tapi Mas Roni malah membentak Mbak Susi dengan nada yang sangat tinggi dan kasar, membuat hatinya Mbak Susi sakit
melihat kelakuan suaminya yang telah berubah. Mas Roni setiap malam dia merasakan hawanya panas, padahal malam itu hujan deras. Mbak Susi saja kedinginan, tapi anehnya Mas Roni ini malah kepanasan. Sayup-sayup, Mas Roni mendengar ada suara tangisan sosok perempuan dari depan rumahnya. Karena penasaran, Mas Roni pun keluar untuk melihat sosok wanita yang menangis malam-malam di depan rumahnya. Betapa terkejutnya Mas Roni melihat sosok itu adalah Vira. Mas Roni langsung memeluk Vira dan mencoba menenangkan Vira, sedangkan anak istrinya Mas Roni ini sudah terlelap tidur. Namun saat Mas Roni mencoba memegangi wajahnya Vira untuk mengusap air matanya, sosok wanita tersebut berubah wujudnya menjadi sosok Kunti dengan wajah yang menyeramkan, wajah hancur penuh darah, dan Mas Roni pun langsung terperanjat masuk ke dalam rumahnya. Sosok Kunti tersebut ternyata sosok sihir yang dikirim Mbah Wage dengan wujud yang menyerupai Vira. Mas Roni langsung masuk ke dalam kamarnya dan bergegas untuk tidur. Namun Mas Roni nafasnya masih tidak beraturan karena terkejut melihat sosok Kunti yang wajahnya menyeramkan. Di dalam tidurnya Mas Roni bermimpi buruk. Dia didatangi oleh sosok Kunti yang kadang berubah menjadi tubuhnya Vira dan terkadang berubah menjadi sosok Kunti itu sendiri yang sangat menyeramkan. Di dalam mimpinya itu, Mas Roni bermimpi sedang bersetubuh dengan Vira, dan sosok Vira itu selalu berganti dengan sosok Kunti yang menyeramkan. Mas Roni terus merintih saat sedang berhubungan dengan sosok itu. Namun anehnya, Mas Roni tidak bisa mengelaknya. Hingga Mbak Susi, istrinya yang ada di sampingnya itu, terbangun saat melihat suaminya berteriak-teriak seperti mengigau. Dan keesokan harinya saat Mas Roni terbangun, celana dalamnya sudah basah dengan cairan yang berwarna putih. Mas Roni selalu terbayang-bayang wajahnya Vira saat Mas Roni sedang bekerja. Dan saat siang hari, kalau Mas Roni ini tidak bertemu dengan Vira, Mas Roni akan menggigil kedinginan. Sampai rekan kerjanya yang ada di dalam ruangannya itu keheranan melihat Mas Roni menggunakan jaket dan kedinginan. Sempat suatu ketika rekan kerjanya meminta kepada Mas Roni untuk pulang saja ke rumahnya, karena pikir rekan kerjanya Mas Roni ini sedang sakit. Akan tetapi Mas Roni tidak mau. Seperti biasanya Mas Roni saat jam istirahat siang selalu mengajak Vira untuk makan siang bersama. Di sisi lain, suatu ketika Vira mengajak Mas Roni menginap di hotel untuk menikmati waktu libur bersama, dan Mas Roni pun tidak menolak ajakannya Vira. Mas Roni akan melakukan apapun untuk Vira. Saat di hotel, Vira dan Mas Roni melakukan hubungan layaknya suami istri, dan perbuatan seperti itu sering sekali Mas Roni dan Vira lakukan tanpa sepengetahuan istrinya. Hingga suatu ketika, Mbak Susi ini merasa ada kejanggalan pada dirinya Mas Roni, suaminya. Biasanya, setiap beberapa hari sekali, Mas Roni ini selalu meminta jatah untuk melakukan hubungan dengan Mbak Susi. Namun akhir-akhir ini, Mas Roni tidak mau sama sekali berhubungan dengan Mbak Susi. Pernah mencoba untuk melakukan hubungan dengan Mbak Susi, namun alat kelaminnya Mas Roni ini lemah sama sekali, tidak bisa berdiri layaknya laki-laki yang lain. Namun anehnya, kalau berhubungan dengan Vira ini, anunya Mas Roni normal seperti biasanya. Karena Mbak Susi merasa ada yang tidak beres, akhirnya Mbak Susi mendatangi salah satu orang pintar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Roni, suaminya. Mbak Susi pergi dengan anaknya tanpa sepengetahuan Mas Roni, karena Mas Roni sedang bekerja, dan Mbak Susi mengendarai sepeda motornya dengan menggendong anaknya menuju ke rumahnya orang pintar. Rumahnya ada di desa lain yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Mas Roni. Sesampainya di rumahnya orang pintar tersebut, Mbak Susi mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu. Tok tok, assalamualaikum, ucap Mbak Susi. Waalaikumsalam, silakan masuk, ucap orang pintar tersebut. Mbak Susi pun masuk dan dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Ada apa ini Mbak?
Tanyanya. Jadi begini Pak, suami saya akhir-akhir ini berubah dengan saya dan anak saya. Suami saya juga sepertinya memiliki wanita lain. Namun anehnya itu Pak, alat kelamin suami saya tidak bisa berdiri saat ingin melakukan hubungan dengan saya. Itu kenapa ya Pak? Jelas Mbak Susi. Sebaiknya nanti ibu datang saja ke sini bersama dengan suaminya ibu ya, supaya nanti saya lebih mudah untuk mengobatinya. Karena suami ibu ini bisa jadi sudah terkena pelet seseorang, ucapnya. Akhirnya Mbak Susi pun pulang kembali ke rumahnya. Dan saat Mas Roni sedang sedikit sadar, Mas Roni diajak oleh Mbak Susi untuk datang ke rumahnya orang pintar yang waktu itu, namanya Pak Sugeng. Dan hari berikutnya Mas Roni dan Mbak Susi datang ke rumah Pak Sugeng. Sesampainya di rumahnya Pak Sugeng, Mas Roni dan Mbak Susi masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Mas Roni dan Mbak Susi duduk berhadapan dengan orang pintar tersebut. Maksudnya apa sih ini Sus? Tanya Mas Roni yang masih belum mengerti. Jadi gini Mas ini telah terpikat oleh pelet seseorang. Dan jenis pelet ini sangat berbahaya karena pengirimnya menggunakan pelet lintrik, ucap Pak Sugeng. Siapa Pak? Saya tidak merasa begitu. Saya sama pacar saya saling mencintai, jawab Mas Roni. Dan seketika hatinya Mbak Susi terasa seperti teriris mendengar kalau memang benar Mas Roni telah berkhianat di belakangnya Mbak Susi. Untuk pertama caranya, kita harus menghilangkan atau melunturkan terlebih dahulu pelet pelakornya, ucap Pak Sugeng. Kemudian Pak Sugeng langsung membacakan doanya untuk melunturkan pelet dari pelakornya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Dan setelah Pak Sugeng membacakan ayat tersebut, kemudian Pak Sugeng memerintahkan Mas Roni untuk mengambil air wudhu. Dan Mas Roni pun berwudhu di rumahnya Pak Sugeng. Setelah selesai berwudhu, Mas Roni dibaringkan tubuhnya di kasur yang sudah disediakan untuk praktek. Kamu baca istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Pak Sugeng. Mas Roni pun mengikuti apa yang sudah diucapkan oleh Pak Sugeng. Tangan kamu dan kaki diluruskan ke depan dan pejamkan matamu. Setelah sudah bersiap seperti yang sudah diperintahkan oleh Pak Sugeng, kemudian Pak Sugeng langsung memulai untuk meruqyah Mas Roni. Tadi malam Pak Sugeng sudah melakukan sholat hajatnya 2 rakaat pada tengah malam, sehingga selanjutnya Pak Sugeng membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali, dan selanjutnya Pak Sugeng membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Dilanjutkan membaca surat Al-An'am ayat 103 sebanyak 333 kali. Bunyi ayat dari surat Al-An'am seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Lalu Pak Sugeng sudah menyiapkan air putih di dalam gelas, dan doa yang tadi dibacakan oleh Pak Sugeng lalu ditiupkan ke dalam gelas air putih tersebut. Saat tadi Mas Roni sedang dibacakan doa oleh Pak Sugeng, Mas Roni merintih kesakitan pada bagian alat kelaminnya. Mas Roni merasakan kalau alat vitalnya itu terasa perih dan panas yang teramat, membuat Mas Roni memberontak tubuhnya dan seperti orang kesurupan. Ah, panas, tolong panas, teriaknya. Setelah selesai dibacakan, air putih tersebut diberikan kepada Mas Roni dan diminumnya. Ini minum air putihnya, ucap Pak Sugeng sembari memberikan segelas air putih. Lalu Mas Roni pun meminum dengan perlahan-lahan, dan akhirnya Mas Roni pun sudah sedikit tenang. Rasa sakit pada alat kelaminnya itu pun sudah menghilang, dan semenjak itulah Mas Roni akhirnya sembuh dan sudah tidak tergila-gila lagi dengan Vira. Malah kabarnya sekarang Vira menjadi edan. Setiap harinya Vira selalu melamun dan kadang ketawa
kadang menangis sendiri di dalam rumahnya, terkadang berteriak memanggil namanya Mas Roni. Tidak hanya ODGJ, Vira juga mengalami sakit pada alat kelaminnya yang menjadi busuk. Setiap malam harinya Vira sering berbicara sendiri. Dia berbicara dengan sosok Kunti, dan sosok Kunti itu selalu datang ke rumah Vira, kadang menangis, kadang tertawa, sama seperti yang dialami Vira sendiri. Sampai pada akhirnya Vira ini meninggal dunia karena sakit yang membusuk pada alat kemaluannya. Dan semenjak kejadian itulah Mas Roni sekarang sudah kembali harmonis dengan keluarga kecilnya. Mas Roni juga sudah meminta maaf kepada Mbak Susi atas kelakuannya selama ini, sudah membentak Mbak Susi kasar dan selalu memarahinya. Mbak Susi pun sudah memaafkan suaminya karena ini semua bukan sepenuhnya salah suaminya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.